Shalom Jemaat GKKK Surakarta yang saya kasihi. Hari ini saya ingin membagikan pesan pastoral yang boleh menguatkan iman Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 16. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagian firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan Nikodemus. Yesus menjelaskan bahwa untuk melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah, seseorang harus dilahirkan kembali atau harus dilahirkan baru. Nikodemus menyampaikan pendapat dan pandangannya. Mana mungkin hal ini terjadi? Mana mungkin Tuhan? Tidak mungkin saya yang sudah dewasa dan tua harus masuk ke dalam rahim ibu saya dan dilahirkan kembali. Yesus bicara hal yang rohani, tetapi Nikodemus bicara hal-hal yang jasmani. Yesus bicara hal-hal yang spiritual sifatnya, tetapi Nikodemus meresponi dengan rasional. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada perbedaan point of view di antara Yesus dan Nikodemus. Yesus tidak marah kepada Nikodemus. Yesus menghargai Nikodemus. Tetapi Yesus juga tidak pernah berhenti menyerah untuk mengasihi Nikodemus. Sebab itu Yesus mengambil pendekatan ilahi yang berbeda untuk menyampaikan kebenaran kepada Nikodemus. Di dalam ayat 14 dan 15, Yesus mengutip satu peristiwa yang terjadi di dalam kitab Bilangan, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-9. Kisah ini menjadi kisah yang sangat populer dan sangat dipahami oleh bangsa Israel. Kisah yang juga dipahami oleh Nikodemus. Ketika bangsa Israel mengalami bencana kematian yang begitu menakutkan oleh karena ular-ular tedung itu, maka Tuhan memberikan jalan keluar yang tidak masuk akal. Mungkin kata yang lebih tepat adalah jalan keluar yang melampaui akal manusia. Yesus meminta Musa di tengah-tengah bencana kematian itu untuk membuat ular dari tembaga. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa memandang kepada ular itu, dia akan diselamatkan. Bukankah jalan keluar ini begitu sepele, tidak masuk akal, melampaui kebiasaan? Tetapi itulah jalan keluar yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, walaupun tidak masuk akal atau melampaui akal, jalan keluar ini terbukti sangat tokcer. Kenapa? Karena bangsa Israel dapat diselamatkan. Seringkali dalam hidup ini kita gagal menangkap jalan-jalan Allah karena kita gagal mendengar karya Allah dalam kitab suci. Nikodemus sebagai aktivis dan pemimpin agama pun tidak luput dari hal ini. Pekerjaannya sebagai pemimpin agama bisa saja sudah menjadi sesuatu yang bersifat rutinitas teknis yang hambar. Bahkan pekerjaan itu menjadi rutinitas yang sangat dangkal. Tidak ada lagi hubungan dengan firman Allah yang segar dan intim. Yesus mengingatkan Nikodemus, dan saya percaya di tengah wabah virus COVID-19,
Tuhan mengingatkan kita semua agar kita senantiasa memandang kepada Yesus, menancapkan akar iman kita kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib. Dia mati supaya kita hidup. Dia mati supaya kita diselamatkan. Hidup kita ada dalam tangannya. Dialah yang menggenggam hidup kita. Dialah yang mengontrol dunia ini. Sebab itu mari di tengah-tengah wabah virus COVID-19 ini, kita berjuang untuk boleh memandang Yesus lebih dalam. Mari kita memandang kepada karyanya yang sudah menyelamatkan, karya yang sudah terbukti. Mari kita ambil waktu untuk menyembah Tuhan lebih dalam. Mari kita ambil waktu di tengah-tengah berita yang kita dengar, membaca firman Tuhan, membaca kisah-kisah Allah yang menakjubkan itu. Ingatkah saudara bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel melewati Laut Teberau? Ingatkah saudara bahwa Tuhan itu mampu bekerja dengan cara yang luar biasa? Dia sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Cara yang sangat terketuk, cara yang sangat tidak biasa. Tetapi itulah karya yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengingatkan diri kita masing-masing. Yesus sangat mengasihi kita. Kita ada dalam tangannya. Mari pandang kepada Yesus senantiasa. Dialah satu-satunya perlindungan dan keselamatan kita. Mari kita mengambil waktu untuk menyembah Dia. Mari kita mengambil waktu untuk menenangkan diri.